Halo, selamat pagi semua anak-anak semua. Kembali pagi ini kita ketemu dalam ibadah online. Ya, gimana kabarnya? Saya harap sih kalian semua tetap sehat ya. Jaga kondisi kalian ya, jaga kondisi badan kalian. Nah, anak semua, kita mulai ibadah pagi ini. Kita angkat satu buah pujian yang berjudul Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, anak-anak, tadi di pujian katakan bahwa kita harus menjadi anak-anak terang. Ya, kalian mau jadi anak-anak terang? Sip, harus mau. Ya, kita harus belajar menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Ya, nah anak semua, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Ya, Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak terang dimanapun kami berada. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga dan menyimpan di dalam hati kami setiap firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami mendapat berkat melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Berkati anak-anak kami semua. Berkati Tuhan. Tambahkan nama hikmat Tuhan dan Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memimpin firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, bahan bacaan Alkitab minggu ini diambil dari Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Ya, Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Judul perikop Paulus di Malta. Ya, langsung bacain. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk Pulau itu sangat ramah terhadap kami. Kami menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut sebesar ranting-ranting dan meletakkannya di api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangan Paulus. Ketika orang itu melihat ular itu terpagut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup
oleh Dewi keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terhadap Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Ya, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Sudah itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ayat 10, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, anak-anak, itu bacaan Alkitab minggu ini, ya. Diceritakan Paulus, orang yang memberitakan Injil akan mengalami penderitaan, ya, dari orang-orang yang menentang Injil itu, ya. Juga dialami seperti Paulus, ya, karena Paulus memberitakan Injil, Paulus sampai-sampai dihasut dan dipenjarakan serta diadili, ya. Namun karena Paulus merasa tidak mendapat kesalahan, maka ia naik banding ke Kaisar, ya, diadili di Kaisar, ya. Meski Allah mengizinkan orang yang memberitakan Injil itu mengalami penderitaan dari orang-orang yang menentang Injil, namun Allah juga menyertai kehadirannya melalui penyertaannya, ya, seperti ketika Paulus sebagai tawanan dibawa berlayar, ya, ke Italia menjalani pengadilan dengan Kaisar. Paulus mengalami penyertaan Allah ketika semua orang di dalam kapal terancam nyawanya karena angin badai di tengah laut. Allah menyatakan dirinya, ya. Paulus, ya, menunjukkan bahwa Allah ada bersama Paulus, menyertai Paulus dalam perjalanannya sebagai tawanan ke Italia. Allah juga berfirman dan berjanji bahwa Allah akan membuat Paulus bisa sampai menghadap kepada Kaisar. Bahkan semua orang yang bersama dengan Paulus, ya, mendapat karunia juga selamat, mendapat juga karunia keselamatan, ya. Dan itu yang terjadi. Tak kalah kapal mereka kandas sampai di daratan, malahan bagian buritan hancur, buritan di bawah kapal hancur oleh gelombang yang hebat. Namun pada akhirnya semua selamat sampai di daratan. Hanya itu, ya, itu yang terjadi karena kuasa Allah menyertai Paulus dalam penyertaan kuasanya. Setelah mereka semua tiba di daratan, maka baru tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Kedatangan Paulus dan orang-orang yang berada di kapal itu, yang selamat, orang-orang yang selamat dalam kapal itu tiba di Pulau Malta, ya, sebagai orang asing. Tentu menjadi tanda tanya yang besar, ya, dan ancaman sebagai penduduk setempat karena kedatangan orang asing. Sudah sepantasnya jika penduduk
setempat mencurigai kedatangan dan memperlakukan Paulus semuanya sebagai orang asing atau musuh. Namun tidak terduga apa yang terjadi. Ya, semua penduduk Pulau Malta itu sebaliknya malah ramah. Ya, bukan ramah saja, sangat ramah ya pada Paulus dan tawanan itu. Bahkan mereka menyalakan api besar ya untuk menghangatkan Paulus dan orang-orang yang bersama. Karena tadi kan kapalnya karam, orang-orang harus berenang ya sampai daratan. Bahkan bajunya basah karena kedinginan ya, karena air laut. Apalagi saat itu mulai hujan, hawanya dingin ya, bajunya basah tambah hujan, sangat dingin ya. Coba bayangkan ya, besar api yang dinyalakan untuk menghangatkan Paulus dan orang-orang yang bersamanya ya. Masih ingat berapa total jumlah mereka? Ya, 276 orang ya, 276 orang. Berapa banyak kayu yang harus dikumpulkan untuk membuat api yang besar ya. Mudah ya? Tidak mudah ya. 276 orang ini kumpul itu sangat banyak. Lausi aja dulu pernah ikutan retret ya, jumlahnya total 100 orang yang ikutan retret pada saat itu ya. Dan di malam itu ikut ada api unggun, bikin api unggun ya. Tingginya paling kurang lebih nggak tinggi ya, tingginya cuman setengah meteran lah tingginya ya. Tingginya itu tidak cukup untuk 100 orang. Nah, ini 276 orang. Sebesar apakah api unggun itu ya? Sebanyak apakah kayunya juga ya untuk menghangatkan 276 orang tadi ya. Tapi karena Allah, penyertaan Allah ya, penduduk setempat mau melakukan orang asing itu ya, membantu mengumpulkan kayu bakar ya. Hanya itu karena kuasa Allah ya. Allah membuat penduduk setempat berlaku sangat ramah kepada Paulus dan orang-orang yang bersama, sekalipun mereka adalah orang asing ya. Bukti Allah penyertaannya ya. Paulus, orang yang mempercayai firman Tuhan, mampu memberikan respon yang berbeda di tengah-tengah kesulitan setiap, tetap menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataannya, melalui sikapnya ya. Bukan saja ketika kapal menghadapi kesulitan ya, sama dengan yang lain, Paulus menjadi berkat juga saat itu ketika sudah sampai di Pulau Malta. Paulus seperti yang lain selamat sampai di daratan, bajunya basah, kedinginan tentu. Untuk cepat-cepat menghangatkan badan harus bikin api ya. Nah, rasanya jika Paulus lakukan dengan wajar, bukan ya. Tetapi sekali lagi, Paulus mampu memberikan respon yang berbeda di tengah-tengah kesulitan. Paulus ikut memungut ranting, Paulus ikut mengumpulkan kayu-kayu untuk membuat api unggun ya, untuk menghangatkan ya. Paulus melakukannya untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak ya. Ya mungkin pikirnya, aku kan tahanan, diam aja udah biar yang lain. Tidak ya. Paulus memberikan respon yang baik, menjadi berkat. Dia pun ikut mengumpulkan ranting untuk bikin api unggun ya. Ketika Paulus pada saat itu meletakkan
ranting di atas api, ya tiba-tiba keluar ular beludak. Ya, ular beludak ini ular yang sangat beracun. Ya, beda dengan ular kobra. Ini beda lagi. Ular beludak lebih beracun lagi. Ya, itu kalau kalian lihat di Google, cuma hitungan berapa menit. Ya, kalau nggak sempat cepat tertolong, pasti meninggal. Ular beludak. Ya, ya. Keluarlah ular beludak itu di antara ranting-ranting itu. Ya, karena si ular ini kepanasan karena bikin apinya gede, keluar ya si ular itu. Ya, pada saat Paulus menaruh ranting itu, si ular itu menggigit tangan Paulus. Ya, Paulus terancam nyawanya. Ya, pas digigit ular itu sampai ya ancamannya mati. Ya, baru saja selamat dari ancaman di tengah laut. Ya, sekarang terkena ancaman karena gigitan ular beludak. Ya, bagaimana ini orang ya udah selamat dari laut, sekarang sampai di daratan digigit lagi oleh ular beludak. Ya, orang-orang yang melihat ya terjadi kejadian itu berkata kepada yang lain, orang ini pasti adalah orang pembunuh. Ya, orang pembunuh. Ya, sekalipun ia luput di lautan, ya, tapi ia tidak dibiarkan oleh Dewa Keadilan. Ya, seperti tadi kita baca tadi di Kisah Rasul 28 ayat 1-10. Ya, ya itu pendapat orang-orang ya yang berpikir bahwa penderitaan semata-mata adalah hukuman atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak ya. Tetapi apa pendapat yang benar? Apa pendapat yang benar? Tidak ya. Paulus bukan pembunuh ya. Paulus adalah orang yang memberitakan Injil ya. Apakah benar Paulus digigit ular beracun karena ia menuai hukuman karena ia dianggap membunuh? Bukan ya, tapi Tuhan mengizinkan Paulus mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil ya. Meskipun Allah mengizinkan orang memberitakan Injil mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil sendiri, namun Allah juga menyertai kehadirannya melalui penyertaan kuasanya ya. Paulus saat digigit, dikibaskan si ular itu yang menggigit ya, ular itu ke dalam api. Orang-orang menyangka bahwa Paulus akan bengkak ya, reaksi gigitan ular bengkak ya. Kalau nggak bengkak pasti mati ya, reaksinya itu. Tetapi sesudah nanti orang-orang yang sekitar melihat itu, menanti kejadian nih, gimana nih Paulus ini, bengkakkah atau matikah ya. Mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Paulus. Paulus sama sekali tidak terluka ya. Paulus tidak mati ya. Bayangkan seorang digigit oleh ular yang beracun secara alami ya, kalau orang itu akan mati oleh karena racun tersebut, tapi Paulus tidak mati ya. Orang-orang ini berubah pemikirannya 180 derajat ya. Sekarang mereka pendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa ya, karena kan digigit tadi tidak mati. Orang-orang sekitar bahwa Paulus ini seorang dewa ya. Bahkan Paulus adalah orang yang memberitakan Injil. Benarkah ya, Paulus itu seorang dewa? Ya, bukan. Paulus adalah seorang memberitakan Injil, orang yang memberitakan kabar keselamatan.
Paulus selamat dari ancaman maut karena orang beracun, ya. Itu bisa karena kuasa Allah, ya. Allah menyertai, Allah penyertaannya kepada Paulus, ya. Gubernur setempat yang bernama Publius, namun ya sekali lagi tidak terduga oleh Gubernur Publius ini juga, ya. Paulus, gubernur ini menyambut Paulus dan orang-orang yang bersama dengannya, bahkan menjamu mereka, ya, dengan ramah selama 3 hari, ya. Anak-anak coba bayangkan, ya, gubernur ini menjamu Paulus bersama total tadi 276 orang, ya. Coba bayangkan berapa banyak makanan yang harus disediakan si gubernur ini, ya, kepada orang asing ini selama 3 hari, ya. Wah, berarti gubernur ini harus menyediakan banyak makanan, ya. Pengeluaran yang sangat besar, ya. Sekalipun gubernur ini merasa kerepotan, ya, tapi dia memberikannya dengan sukacita, ya. Mungkin itu hanya kita lihat lagi karena kasih Allah, karena penyertaan Allah itu bisa terjadi, ya, pada Paulus. Ayah pada saat itu, ayah Publius ternyata sedang terbaring sakit, ya. Ketika ayah gubernur ini sakit demam, ya, dan disentri. Paulus yang pada saat itu tinggal di situ, ya, tidak tinggal diam, ya. Paulus memberikan respon yang baik, ya, sekalipun dia adalah seorang orang asing di Pulau Malta itu. Paulus mengunjungi ayah gubernur ini, ya, di kamarnya. Paulus berdoa buat ayah Publius ini, ya, dan menumpangkan tangannya di atas ayah gubernur ini, ya. Dan mukjizat terjadi. Ayah Publius ini sembuh, ya. Dengan mendoakan ayah gubernur ini, sungguhnya Paulus sedang memberitakan Injil, ya. Dengan berdoa, Paulus menyatakan bahwa Allah lah yang berkuasa untuk menyembuhkan ayah gubernur ini, ya. Paulus memperkenalkan Allah kepada gubernur ini, ya, orang yang bersamanya. Dengan mendoakan, Paulus membawa gubernur Publius ini dan orang-orang yang bersamanya untuk mengalami kehadiran Allah, kehadiran kuasa Allah yang hidup. Setelah orang-orang Pulau Malta itu tahu bahwa ayah gubernur ini sudah sembuh, maka datanglah juga orang-orang yang sakit yang lainnya, ya, dari pulau itu dan disembuhkan juga, ya. Karena melihat ayah Publius sembuh, orang-orang, ya, tahu bahwa sembuh, maka orang-orang sekitarnya datang kepada Paulus, ya. Datang juga orang-orang yang sakit yang lainnya, ya. Itu hanya terjadi karena kuasa Allah, ya. Allah menyertainya, ya, menyertai Paulus, dan mukjizat terjadi. Orang-orang yang sakit di sekitar pulau itu disembuhkan oleh Paulus, ya. Bukan hanya ayah gubernur ini, orang-orang yang di sekitar Pulau Malta itu yang sakit, Tuhan sembuhkan, ya. Dengan mendoakan, sungguh Paulus memberitakan Injil kepada orang-orangnya, ya. Dengan berdoa, Paulus menyatakan bahwa Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang itu, ya. Dengan mendoakan, Paulus memperkenalkan Allah yang hidup. Dengan mendoakan, Paulus membuat orang-orang mengalami kehadiran kuasa Allah di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak semua, apakah kalian juga ingin mengalami penyertaan Allah melalui kehadirannya
dan penyertaan kuasanya saat memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil tidak kita seperti Paulus, tidak. Apa yang kita bisa kita lakukan, kita doakan. Ya, seperti Paulus tadi mendoakan menyembuhkan orang-orang. Ya, kita bisa lakukan, kita berdoa buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat semuanya. Ya, kita respon dengan doa kita. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk memberitakan Injil dan mengalami kuasa penyertaan Allah melalui kehadiran-Mu Tuhan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, ayat hafalan untuk minggu ini untuk semua kelas, ya, dari kelas kecil, tengah, besar, semuanya jadi satu, ya. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58a. 1 Korintus 15 ayat 58a yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu ayat hafalannya, ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita angkat satu pujian lagi, ya, yang berjudul Aku Mau Melayani Yesus. Ya, yuk kita pujian. Selesai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Yuk kita lipat tangan, yuk kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami minta juga Tuhan Engkau menyertai Tuhan. Kami rindu bisa mengalami
penyertaan-Mu dalam memberitakan Injil Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, dari kelas kecil sampai kelas besar. Berkati mereka semua Tuhan. Jaga Tuhan pagari Tuhan, bungkus saudara Yesus Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan keperluannya, orang tuanya juga Tuhan berkati dalam setiap segala usahanya Tuhan. Usaha pekerjaannya Tuhan. Anak-anak dalam studinya Tuhan, walaupun online, Tuhan campur tangan dalam studinya Tuhan. Tambahkan kepintaran, tambahkan kecerdasan. Tuhan berkati juga semuanya, baik guru-guru sekolah minggu, para lausir kami Tuhan. Satu persatu Tuhan berkati, Tuhan jaga pagari mereka Tuhan. Tuhan berkati selalu Tuhan. Setiap kebutuhan keperluannya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pagi ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Ibadah pagi ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.